Halo teman-teman, selamat datang di Technology Talk dari Habibie Center yang berfokus pada isu, perkembangan, dan peran teknologi dalam pembangunan Indonesia. Kali ini khususnya membahas peran teknologi dalam transisi energi. Nah, tema kita hari ini adalah elektrifikasi transportasi di Indonesia, prospek masa depan dan strategi kendaraan listrik nasional. Nah, teman-teman, seperti yang kita sudah sama-sama tahu, kendaraan listrik dipandang sebagai salah satu teknologi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi darat. Nah, saat ini sudah beredar macam-macam jenis kendaraan listrik, baik untuk transportasi massal maupun untuk kendaraan pribadi, dari roda 2 sampai ke roda 4 gitu. Nah, tahun lalu saja teman-teman diperkirakan ada 10 juta lebih kendaraan listrik yang terjual di seluruh dunia. Nah, Indonesia juga nggak mau ketinggalan. Kita juga punya cita-cita gitu. Agar sejalan dengan target perubahan iklim, pemerintah menargetkan terjualnya motor listrik di angka 1,8 juta unit pada tahun 2025 dan 13 juta unit pada tahun 2030. Untuk mobil listrik, target penjualannya adalah 400.000 unit di tahun 2025 dan 2 juta unit pada tahun 2030. Nah, untuk membahas bagaimana prospek perkembangan kendaraan listrik di Indonesia untuk mencapai target perubahan iklim, bersama kita sudah ada dua tamu. Kita sudah kedatangan yang pertama Pak Rahmat Kaimudin, Deputi Transportasi dan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Kalau ngomongin, ini title-nya panjang nih Pak Rahmat, tapi kalau saya bilang ke teman-teman, Pak Rahmat ini dulu pernah CEO Bukalapak gitu. Nah, pasti semua udah tahu ya gitu. Jadi siapa sih yang nggak tahu Bukalapak gitu kan. Jadi terima kasih banyak atas sudah datang hadir di sini Pak Rahmat. Yang kedua ada Mas Aditya Farhan Arif. Mas Adit ini malang melintang sebagai engineer, sebagai scientist. Nah, sekarang adalah Head of Corporate Planning and Strategy Mining Industry Indonesia atau MIND gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang di rumah nonton lagi dimotivasi ya, belajar atau lagi malas-malasan, lihat nih tamu-tamu kita hari ini kawan-kawan yang berprestasi ya, cerdas dan berkarir sangat baik. Jadi jangan malas-malas ya gitu. Nah, Pak Rahmat, ke Pak Rahmat dulu deh gitu. Jadi sekarang tadi dunia ini sedang bertransisi ke electric vehicle, kendaraan listrik. Pertanyaan sederhananya, kenapa sih Indonesia harus ikut transisi juga? Apa sih pentingnya dan manfaatnya buat kita? Terima kasih Mas Guntur. Jadi kalau pertama kita harus lihat tren global dulu ya, dan juga kita juga lihat kondisi Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat tren global bahwa memang terjadi climate crisis yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Jadi emisi gas rumah kaca itu terjadi kenapa? Karena terjadi pembakaran karbon. Ya. Nah, dari situ kita lihat sumber-sumber gas rumah kaca itu dari mana aja. Nah, kalau kita lihat at least di Indonesia ya, angkanya kita lebih dari 40% itu datang dari pembangkitan listrik. Terus sekitar 20% datang dari transportasi. Dan 20% juga dari industri, dan sisanya dari kegiatan-kegiatan manusia lainnya ya. Rumah, kantor dan sebagainya. Jadi memang, dan ini konsisten ya di seluruh dunia, basically dari grid atau pembangkitan listrik dan juga dari transportasi. Nah, sehingga kita juga tahu nih bahwa ini masalahnya ada di sini. Kita harus resolve this. Indonesia kebetulan juga adalah salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement. Kita negara besar, nomor 4, 280 juta. Jadi masalah dunia ini juga menjadi masalah kita. Jadi kita harus juga pikirkannya. Terus mungkin yang lebih praktikal lagi ya, di pragmatis lah kita lihat juga mengenai kendaraan listrik ini.
akibat tren dunia ini sudah banyak industri mobil yang beralih ke electric vehicle, terutama battery electric vehicle. Tadi disampaikan sudah ada 10 juta terjual tahun lalu. Tahun lalu saja. Itu roughly sekitar 14% dari penjualan mobil dari semuanya. Jadi market share-nya mobil listrik sekarang udah 14% last year. Dan kalau ada studi ya dari Bloomberg yang menyatakan bahwa kalau suatu negara itu lewat 5-10% penjualannya di tahun tersebut, itu akan jadi hockey stick. Ya, itu critical points yang terjadi. Kalau kita lihat sedikit lebih dalam lagi, ada 3 pasar terbesar otomotif di dunia: China, Europe, dan US. Itu semuanya sudah melewati tipping point tadi. Jadi China itu sepertiga pasar dunia, dia udah 29%. Kemudian US dan Europe roughly sekitar 16-17% each. Dia itu Europe mungkin udah 20%. Penjualannya Amerika kayaknya 9-10%. Pokoknya udah lewat semuanya ya. Tipping point-nya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan dari hipotesa ini adalah tren dunia yang akan terjadi. Udah melewati momentumnya akan terjadi. Dan oleh karena itu kita nggak bisa stay in the vacuum. Kita harus ikut. Pertanyaannya mau ikut berpartisipasi atau nanti atau orang semua aja, udah nonton sampai terjadi orang semua udah ini baru kita ikut-ikutan. Nah itu yang kita sampaikan bahwa kita nggak mau hanya nonton. Terus mungkin my last point sebelum I get back to you adalah ini ada kebetulan juga. Kalau kita lihat teknologi combustion engine, itu udah teknologi yang udah ratusan tahun ya. Mungkin di akhir abad ke-19. Mungkin kita arguably belum bisa tuh bikin mobil ICE full, ya, engine block dan sebagainya ya. Dan itu juga ibaratnya kiblatnya itu di Eropa, di Amerika, di Jepang. Kebetulan Tiongkok itu melihat itu. Jadi mereka melihat potensi shifting ke EV ini sebagai peluang untuk membangun industrinya. Yaitu dia melakukan research baterai dan sebagainya sehingga mereka jadi saat ini the largest EV market in the world. 60% market share di sini itu EV di Cina. Indonesia kebetulan juga punya peluangnya karena critical minerals baterai itu banyak yang terdapat di Indonesia. Jadi kita ada natural advantage untuk berpartisipasi. Ini mungkin kita bisa leapfrog lah ya. Jadi secara gamblang ya. Ini dunia menuju ke sini, kita juga punya tanggung jawab dan kita punya natural advantage. So we have to do it. Kalau sejauh ini respon dari teman-teman di industri otomotif gimana sih, Pak? Nah, sebenarnya tergantung juga ya, karena pertanyaannya adalah industri otomotif kita itu bukan homegrown rata-rata ya. Itu mostly didrive oleh beberapa brand global dan memang brand global itu bukanlah negara yang datang bukan dari negara yang mungkin punya strategi baterai electric vehicle yang lebih agresif ya. Jadi kalau tadi BEV ini 100% itu Cina 60% kira-kira, Eropa itu 20-an, Amerika 11%, Jepang itu mungkin 1% kali. Korea itu 3%. Jadi kalau istilah saya biasa sampaikan mungkin ini kiblatnya harus pindah nih. Nah, jadi kalau memang kita mau ikut suatu industrial policy dari satu negara yang mungkin beda sama industrial policy kita atau enggak. Nah, jadi memang saat ini kita lagi bertanya kan kayak, hey, industri otomotif ada yang support karena yang mau masuk. Ada mungkin yang tadi adalah agen dari teman-teman yang industrial policy-nya beda, itu nggak apa-apa sih. I think right now kita lagi mencari bentuknya. We'll see ke depannya seperti apa. Nah, ngomongin ke depan, saya pindah dulu nih ke Mas Arief. Mas Arief, saya nggak tahu seberapa banyak sih dari teman-teman ini yang paham Mind ID ini apa gitu. Pertama itu dulu. Kedua, nyambung tadi prospek masa depan. Kalau dari Mas Arief sebagai orang yang berkecimpung di industri, gimana sih ngelihat prospeknya ke depan? Ya, thank you Mas. Jadi Mind ID ini mungkin kenalan ini ya karena memang Mind ID ini holding baru.
Kami adalah BUMN Holding Industri Pertambangan. Tahun lalu kita baru ulang tahun kelima, jadi 2017 kita baru founded. Dan MindID ini membawahi beberapa perusahaan-perusahaan tambang yang sudah pre-existing sebelumnya, mulai dari Antam, Bukit Asam, Inalum, Freeport Indonesia, Timah, dan juga kita punya saham di Vale Indonesia juga gitu ya. Dan artinya MindID sebagai holding yang membawahi beberapa perusahaan tambang, otomatis kami memanage multi commodities gitu ya. Jadi berbagai macam komoditas. Dan kalau dalam konteks EV battery, betul tadi seperti kata Pak Rahmat bahwa sebagian besar dari komoditas yang kita miliki itu yang berada di bawah naungan MindID itu diperlukan untuk ekosistem EV battery. Itu jadi kalau kami dari sisi industri, kami menyambut dengan sangat baik tentunya ya, karena not only nikel ya, kalau kita bicara EV battery ada banyak sekali teknologi. Memang yang sekarang emerging adalah nikel karena energy density-nya tinggi, dan kita juga sekarang sedang mengarah ke teknologi yang high nickel supaya fast charging, karena kebutuhan fast charging itu juga semakin banyak gitu ya. Dan approximately 23% dari nickel based battery itu kan adalah nikel itu sendiri. Tapi 27%-nya itu adalah karbon. Karbon itu bisa kita dapat, salah satunya adalah dari coal. Jadi Bukit Asam bisa berkontribusi di sana. Kemudian sekitar 16 sampai 18%-nya itu adalah aluminium. Jadi Inalum bisa berkontribusi ke sana. Belum lagi copper-nya di 12-13%. Freeport Indonesia kita bisa empower di situ. Jadi MindID sebagai holding tambang tentunya sangat mendukung, dan kita sangat serius untuk mengembangkan EV battery ecosystem ini. Dan in fact sebagai bagian dari rencana jangka panjang kita, itu kita memang menjadikan EV battery ecosystem itu sebagai industri strategis yang diharapkan menjadi enabler kita menjadi Fortune Global 500 in one decade. Kurang lebih seperti itu. Nah, nyambung nih, kan diharapkan jadi industri strategis. Saya balik ke Pak Rahmat. Berarti ada urusannya memperkuat ekonomi Indonesia, memperkuat competitiveness-nya kita di global, di pasar global. Bisa cerita nggak tuh Pak? So, what's the dream gitu? Mimpinya apa sih gitu? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya tugas pemerintah ya. Kalau kita lihat pembukaan UUD gitu, salah satunya kan meningkatkan kesejahteraan umum, gitu kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Ikut menjaga ketertiban dunia mungkin ini. Nah ini ketertiban dunia juga lagi terganggu juga begini. Nah tapi secara umum untuk itu, kalau kita ingin menjadi negara yang keluar dari middle income trap, kita harus jadi negara industri. Itu satu keniscayaan lah ya. Dan satu hal yang kita lihat yang paling dekat ya, itulah kita mengindustrialisasi berdasarkan mineral-mineral atau sumber daya alam yang kita punya. Kalau dulu misalnya kita cerita nikel. Nikel itu kalau at least yang di Sulawesi ya, itu roughly less than 2% nikel. Nikel ore kita itu less than 2% nikel. Sisanya itu apa? Yang paling gede itu 30-an% moisture, sisanya dirt. Jadi ini dirt and water. Kalau kita kirim 98% dirt and water ke luar negeri, alangkah tidak wise-nya gitu. Mendingan kita ekstrak di dalam negeri, dan itu tentunya akan menciptakan industri, akan menciptakan ahli-ahli, bukan hanya ahli tambang, tapi juga ahli metalurgi, ahli material science, ahli processing dan sebagainya di dalam negeri. Makanya ada pendorong itu ya. Nah, ini dari sisi hulu ya, kita mau geser-geser. Nah, di sisi lain kita juga tahu nih, industri otomotif kita juga penting saat ini. It's quite large. Walaupun mungkin banyak engine blocknya mungkin masih di luar, tapi secara umum memang penting. Kalau misalnya suatu ketika kita nggak punya industri EV, sementara dunia akan berubah ke EV, apa artinya nanti kita akan mengkonsum imported goods? Karena kita nggak hidup dengan vakum ya. Tetangga-tetangga kita itu dengan karpet merah menggelar dan memberikan banyak sekali insentif, dan kita tahu itu. Dan mereka udah mulai dari mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu kan. Sehingga kita juga harus berpacu dengan waktu. Karena begitu mereka jadi industrinya, kalau kita cerita ASEAN ya, biaya masuk itu 0%.
Oke. Ya. Jadi kalau misalnya mereka jadi, terus kita mau nih, orang-orang kita mau, suatu ketika pasar kita mau, dikirim aja dari beberapa negara tetangga kita ya. Jadi sebelum mereka ini jadi, kita juga harus punya. Dan kita udah lihat sih, ini transisi ini akan take decades. Nggak mungkin begitu kita kasih insentif langsung mati gitu industri combustion engine, pasti lama geser-geser. Tadi disebut ada target-target ya. Bayangin tahun 2030 aja misalnya mobil itu target kita baru 2 juta populasi. That's 10%. Ya. Berarti dalam 8 tahun turun baru cuma 10%, dan itu udah agresif ya. It will take time. Nah, cuma kita harus siapkan penggantinya. Jadi untuk itu kita ingin bangun juga dari sisi hilirnya nih. Karena industri raw material ke prekursor katot, baterai dan mobil ini memang satu value chain. Tapi kalau misalnya kita nggak punya industri mobilnya, ya bisa jadi baterainya nggak akan terbentuk di Indonesia. Karena saya pernah lihat, saya udah datang ke pabriknya Tesla di Austin, pernah lihat pabriknya BYD. Itu kalau udah jadi baterai pack untuk mobil itu bisa lebih besar dari meja ini. Jadi nggak worth it untuk diekspor. Ini dia akan bangun dekat pabrik mobil. Itu yang kita juga lagi balancing supaya ini ngalir, tapi nggak semua barang kita itu keluar semua 100%. Ada sebagian yang kebutuhan kita juga stay at home. Kira-kira begitu. Oke. Ngomongin insentif kita parkir dulu ya sebentar ya Pak. Saya lompat dulu ke Mas Rit lagi. Sebetulnya kalau dari sisi hulu optimis nggak sih memenuhi permintaan ke depan? Ya, kalau kita bicara nikel demand dulu, misalnya kita kotakin dulu ke nikel gitu ya, sebetulnya memang masih ada gap supply dari kebutuhan nikel dunia. Meskipun memang data yang spesifik untuk EV battery itu agak sulit untuk kita dapat, masih mix dengan stainless steel, tapi sebetulnya masih ada gap di dunia gitu. Dan Indonesia sebagai pemilik nikel laterite yang terbesar di dunia, ya kita punya opportunity yang sangat besar untuk kontribusi di sana, baik itu sektor dari swasta maupun dari kami dari BUMN gitu. Jadi ya in short huge opportunity gitu. Oke. Nah, sekarang tadi udah ngomongin insentif, ngomongin ada sedikit menyinggung kebijakan. Kita ngomongin kebijakan deh sekarang. Jadi buat teman-teman di luaran nih, Mas Adit sama Pak Rahmat, at this point saat ini gitu, elephant in the room-nya nih, pertanyaan besarnya adalah harga EV mahal, ya, masih mahal gitu. Jadi kalau teman-teman yang muda-muda, dia ngelihat slip gajinya dia ngelihat harga sekarang gitu ya, gue kapan kebelinya nih gitu kan. Jadi masih struggling ya ngelihat ke situ. Nah, simpel dulu deh gitu. Kita ngomongin harga masih tinggi. What can we do? What can government do? Gimana? Jadi ada beberapa isu ya yang di sini yang terjadi, dan ya ini saling berkaitan intinya. Jadi pertama, memang pasarnya masih relatif kecil ya. Pasar relatif kecil karena ini barang baru. Ya, barang baru. Kalau di Indonesia misalnya kita cerita mobil, pemainnya baru 2. Range-nya yang mungkin relatively lower and higher end gitu ya. Dibandingkan dengan ICE, pilihannya jauh lebih banyak misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya nanti harganya bisa turun? Kalau misalnya industrinya udah thriving di Indonesia, udah lebih banyak player, kompetisi dan sebagainya. Tentunya juga dengan teknologi akan selalu lebih murah ya. Karena harga baterai juga kan makin lama makin turun. Itu jadi tugas kita pertama adalah membuat pasar ini bergairah, mengundang lebih banyak manufakturer masuk, bikin pabrik, menyediakan lebih banyak pilihan dan sebagainya. Di motor sedikit lebih ini ya. Lebih enak ya. Sekarang udah lebih banyak lah. Nah, that being said, itu juga tetap mungkin lebih mahal. Karena tadi baterai sendiri itu adalah komponen yang harganya cukup tinggi ya. Terutama di capex-nya, pembelian pertama. Karena begitu sudah beli, sebenarnya OPEX-nya itu biaya bahan bakarnya itu jauh lebih sedikit. Saya udah pakai EV dari Desember 2021 sebelumnya. I can say from my experience ya. Fuel cost bill saya turun jauh dibandingkan dengan kenaikan harga tagihan listrik yang jauh. Nah,
Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita pengen support. Waktu itu kita lihat relatively simple. Indonesia itu kebetulan mensubsidi energi, ya, baik itu SAM untuk listrik untuk golongan tertentu, dan tentunya BBM ya yang sangat terkenal lah, subsidi BBM banyak gitu kan, dan sebagainya. Dan ini memang cukup besar. Jadi, nah sementara kalau kita lihat pengguna EV, kita sempat ya hitung-hitung ya, tergantung berapa subsidi per liternya hari itu kan. Ini harga minyak dunia kan fluktuatif ya. Kita lihat bahwa setiap orang yang shifting, dia berarti kan tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Ya. Jadi ada bisnis case di sini buat pemerintah. Jadi begitu dia convert, dia akan save secara nggak langsung, nggak akan menggunakan BBM subsidi lagi. Ya. Baik itu motor dan mobil. Dan kita juga tahu tentunya orang pakai mobil jauh lebih banyak pakai BBM-nya daripada motor kan. Jadi ada itu. Misalnya ya, yang kedua kita tahu juga bahwa ini ada externality positif dari pengguna EV. Selain tadi tidak menggunakan BBM imported dan subsidized, dia juga tidak menimbulkan emisi. Ya, baik itu polusi udara maupun suara gitu. Jadi alangkah apa ya? Kadang-kadang saya biasa jelasin sama teman-teman. Ini kita bisa dukung dia. Kita berikan kebalikannya cukai. Ya. Ada tool pemerintah untuk misalnya kita nggak suka suatu perilaku ya, behavior cukai rokok, kita nggak suka orang merokok, membebani kesehatan, berasap, aku naikin cukainya. Minuman keras, nggak suka orang mabuk dan sebagainya, dinaikin. Sama juga dengan ini, kita suka nih behaviornya. Kalau kamu pindah ke EV, tadi ada positif yang dia ini nggak berpolusi, nggak menggunakan subsidi. Apa salahnya kita bantu dia? Ya. Jadi misalnya mobil kita turunkan pajaknya dari 11% ke 1%. Kemudian motor kita bilang oke, kita juga berikan bantuan tadi. Nah, dan sekaligus juga kita ada kita ada juga berikan requirement TKDN. Karena kita pengen ini mendorong terjadinya pembangunan manufaktur di Indonesia juga. Supaya industri ini terbentuk. Jadi itulah kira-kira yang kita lakukan untuk ibaratnya mengurangi green premium ya, atau perbedaan kemahalan tadi dengan ini. Dan tadi juga ya, kita jangan lupa juga ya, kita ingin reaching tipping point tadi gitu ya kan, untuk sampai ke 5-10% penjualan kendaraan listrik Indonesia, industri harus berkembang. Industri berkembang kalau nggak ada demand, ya sulit. Siapa mau bikin pabrik gitu kan gitu. Nah, ke Mas Adit nih, jadi tadi disampaikan kalau dari sisi industri sendiri sebetulnya kebijakan yang matters apa sih, kebijakan yang bisa encouraging teman-teman di industri untuk ikut partisipasi dan mengembangkan supply chain-nya dari EV. Ya, kalau kita bicara kebijakan, tentunya kebijakan yang kira-kira kalau secara makro saya hanya bisa bilangnya intinya yang mempermudah investasi. Tapi kalau misalnya kita bicara lebih detail lagi, contohnya di sisi komersialnya, itu juga perlu ada beberapa kebijakan yang mendukung. Contohnya, kalau kita mau katakanlah kita di hulu dulu ya, kita mau trading ore domestically, itu kan kita masih kena 11%. Padahal kalau kita impor dari luar itu zero. Nah, oke, kalau misalnya kita lagi bicara komoditas yang tidak ada di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang ada di Indonesia, yang sebetulnya di EV battery atau bahkan EV dibutuhkan, tapi mungkin dia tidak major, yang luput dari diskusi kita selama ini. Kita kan kalau ngomong EV battery selalu ngomongin nikel gitu ya. Padahal kan sebetulnya dibutuhkan juga timah dalam kadar kecil, dibutuhkan juga mungkin nantinya akan jadi ada logam tanah jarang dalam kadar yang kecil. Nah, yang seperti itu perlu dipikirkan gitu, supaya gimana nanti domestically itu kita bisa trading dengan lebih kompetitif dibandingkan kita datangkan dari luar gitu. Itu yang paling utama gitu ya. Kemudian kalau dalam konteks nantinya untuk mendukung penurunan harga EV tadi, itu
tentu market itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika market itu sudah di-create, maka nanti demand, artinya kan demand tinggi, artinya ketika kita memutuskan berapa kapasitas pabrik yang dibutuhkan, tentunya kan based on market ya. Dan capex itu tidak linear terhadap size. Jadi ketika size semakin besar, maka capex itu peningkatannya akan semakin landai sebetulnya. Demikian pula dengan OPEX gitu. Jadi itu nanti akan berkontribusi sangat besar terhadap penurunan harga EVB, dan in the long run kalau saya melihatnya tentunya ketika itu semakin ketika harga semakin turun, tentunya market juga akan semakin expanded dan akan lebih banyak orang yang bisa atau pemain yang tertarik untuk masuk ke sana. Tadi dibilang kan baterai nggak hanya nikel atau lithium aja, ada logam-logam yang lain juga. Mungkin ada contoh nggak, Mas Adit, deals atau kerjasama dengan supplier lain, dengan negara lain terkait ini, critical minerals? Iya, yang selalu menjadi pertanyaan juga adalah kenapa Indonesia sekarang lagi fokus ke bikin nickel based battery gitu ya. Padahal contohnya beberapa pabrikan yang masuk ke Indonesia tidak pakai baterai nikel. Instead mereka pakainya LFP. Jadi ada dua competing teknologi di sini. Baterai yang NMC kita sebutnya nikel mangan kobalt itu di sisi katodanya, dan ada juga yang lithium iron phosphate ya, LFP. Nah, itu adalah teknologi dua teknologi yang competing, dan sekarang memang yang masuk ke Indonesia itu LFP. Dan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau saya berpendapat, kalau misalnya kita nanya ke seorang investor gitu ya, Anda mau ngembangin baterai yang mana? Regardless of masalah apakah dia punya nikel atau tidak, dia pasti akan milihnya nikel. Kenapa? Karena nikel based battery itu high performance. Jadi untuk Indonesia itu sebetulnya karakteristiknya jauh lebih suitable. Kenapa ada pabrikan lain mengembangkan LFP? Karena kalau menurut saya driver utamanya adalah karena criticality dari nikel itu sendiri. Ya, contohnya kemarin EU baru saja memasukkan nikel sebagai salah satu critical raw materials-nya. Itu kan mereka ingin securing source nikelnya gitu kan ya. Nah, itu menjadi motivasi beberapa negara mengembangkan baterai LFP. Termasuk China sebetulnya. Tapi kalau China kita juga nggak bisa mengeneralisir, China juga pakainya LFP aja, kenapa kita ke NMC gitu. Tapi karena China sendiri punya policy yang beda untuk domestik dan untuk ekspor, dan juga ekspor ke negara-negara tertentu itu beda. Dan in fact MindID kan juga MindID Group ya, melalui Antam dan juga IBC, kami juga pemegang 50% saham di secara agregat di Indonesia Battery Corporation. Kami berpartner dengan CATL. Itu adalah manufacturer baterai terbesar di dunia gitu ya. Ini adalah salah satu cara yang kita lakukan untuk securing market dari NMC battery tadi. Apakah LFP lantas kita lupakan? Kalau kami sebagai pemain di industri, tentu kami menganggap itu sebagai risiko. Jadi itu sebagai sesuatu yang harus kita antisipasi dari sekarang. Artinya kita juga sudah mulai bagaimana securing iron dan juga phosphate gitu. Apakah MindID Group sekarang sudah punya komoditas iron dan phosphate? Belum. Tapi iron dan phosphate itu kalau kita bicara teknikalnya itu ada dia sekarang sebagai byproduct di dalam industri kita gitu. Jadi kita bisa dapat iron dari bauxite. Itu ada byproduct yang namanya red mud gitu ya. Nah, itu 40-50%-nya adalah Fa. Dan kami sedang mengembangkan teknologi untuk mengekstrak besi dari sana gitu, dan itu sudah close to commercial. Kemudian juga phosphate itu ada di ikutannya timah gitu ya contohnya. Dan ini adalah strategi-strategi yang kami lakukan untuk securing, mengantisipasi apabila memang kita juga harus masuk ke dalam game itu, karena nobody really knows gimana nanti baurannya akan seperti apa, karena teknologi baterai itu progressing quite very rapid gitu ya. Sekarang kita masih bicara horizonnya masih lithium ion battery, padahal di China itu sudah ada sodium ion gitu ya, yang akan lebih menurunkan lagi harganya. Dan kami sebagai pelaku di industri, kami juga sudah punya strategi untuk mengantisipasi itu gitu. Jadi nggak sesederhana yang orang banyak banget ngomongin, ini larangan ekspor nikel.
itu cuman satu gitu kan. Sementara kan kita bicara logam-logam yang lain gitu kan. Dan tadi ada yang memang securing supply dengan kerjasama dengan pabrikan yang lain, produsen lain untuk securing supply. Kemudian mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan byproduct gitu ya. Itu juga untuk salah satu cara untuk securing komponen-komponen mineral yang lain ya, yang penting untuk baterai gitu. Nah, tapi pasti orang banyak nanya nih, ini kita soal kebijakan ada yang ya karena populer ya, larangan impor segala macam. Kemudian menghadapi situasi dengan ya we're talking about competition sebenarnya gitu ya kan. Kita ingin memperkuat industri kita juga gitu. Nah, kalau dari Pak Rahmat mungkin lumayan sering jadi sasaran tembak nih yang hal-hal seperti itu. Merespon kayak gitu-gitu gimana sih, Pak? Gimana ininya? Tadi yang soal kadang-kadang ada kebijakan larangan ekspor tadi gitu kan. Sebenarnya sih yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita, mitra-mitra negara lain itu ditanya, kenapa kamu larang ekspor? Gitu. Sebenarnya simple. Kalau kita ekspor, ini nggak ada value add-nya buat kita dan it's not proper juga. Pertama tadi ya, kalau kita ekspor biji nikel, itu kita nggak ekspor nikel, kita ekspor tanah dan air. Ya kan sebenarnya. Hanya nikelnya hanya sedikit. Jadi mending kita refine di sini di Indonesia dulu. Ayolah gitu. Supaya kita bisa juga menikmati, bisa melakukan industrialisasi. Dan kita cuma bilang kita yang larang itu bukan sampai harus kirim pakai mobil, lewat mobil ya. Jadi mobil listrik gitu enggak. Kita cuma satu step kok. Dari misalnya nikel ore menjadi MHP atau jadi nikel mate apa segala, just one step refinery. Kalau masa itu aja nggak boleh? Bukan berarti mereka nggak bisa beli kan, tinggal beli produk yang beda aja gitu. Karena kita tahu kok Indonesia itu punya enough nikel, dan kita punya responsibility untuk share the world. Tadi misalnya cerita 10 juta mobil itu kira-kira 14%. Ya, berarti pasar mobil itu kan 70 juta, roughly ya, give or take. Indonesia itu cuma 1 juta. Nggak mungkin kita bikin mobil listrik semua 70 juta di Indonesia terus kita ekspor. Nggak mungkin. Jadi kita akan kirim nih bahan turunan critical minerals kita ke negara-negara lain yang memang butuh. Cuma ya tadi jangan kirim tanah air doang dong gitu kan. Boleh dong kita juga ikut berkembang dengan kita punya natural resources. Makasih Pak Rahmat, itu udah ditekankan lagi ya dari tadi yang statement yang pertama gitu. Jadi teman-teman juga bisa dipahami bahwa kita punya interest di nasional yang ingin mengembangkan industri, ingin mengembangkan teknologi, ingin juga bergerak dari negara yang kita punya sekarang menjadi negara yang maju keluar dari middle income trap, makanya industri penting. Mas Adit, saya mau nyambung lagi soal baterai nih, gitu. Kita ngomongin kesiapan ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai di Indonesia. Kita juga punya cita-cita gitu, jadi hub produksi baterai di dunia gitu. Sanggup nggak sih sebenarnya kita dengan potensi yang kita punya? Kalau kita bicara masalah keberadaan raw materials, tentunya sangat sanggup. Nah, tapi sebetulnya pertanyaan lebih lanjutnya yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri, seberapa jauh kita mau menjadi hub, to what extent gitu, dan kita mau mainnya di posisi sebelah mana. Kalau kita mau sebuah bisnis yang kita sebagai player yang jangka panjang, yang berkelanjutan gitu ya, tentunya kita nggak bisa berhenti dengan strategi yang sekarang sudah dijalankan melalui partnership dan lain-lain. Dari partnership itu harus membuahkan sesuatu yang sebetulnya kan ya lagi-lagi sebetulnya perubahan industri itu adalah enabler-nya adalah teknologi kan ya. Jadi partnership ini harus menghasilkan intellectual property yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk pengembangan tahap selanjutnya. Dan tidak hanya intellectual property, tapi juga research capability. Karena peneliti baterai di Indonesia masih terbatas. Dan kalau kita bicara peneliti baterai itu sebetulnya tidak ada satu orang pun yang bisa menguasai end-to-end. Saya misalnya contohnya, saya dulu fokus ke materialnya. Dan material anodanya, sangat spesifik kan gitu. Jadi kita harus mengumpulkan banyak ahli seperti itu. Dan itu kan nggak instan.
Nah, artinya kalau kita mau memang betul-betul mau jadi epicentrumnya, yes, kita punya raw materials-nya, kita bisa controlling di situ, bahkan kita berpotensi controlling harga dari sisi raw materials-nya. Tapi kalau secara jangka panjang, kita harus masuk ke fundamentalnya secara pelan-pelan. Gitu. Termasuk enabler utamanya adalah teknologi. Kalau menurut saya, karena ini tadi ini rapidly changing, gitu. Bahkan ya, saya surprise sekali juga ketika saya ke Cina ngelihat ternyata di sana sistem charging dan lain-lainnya itu sudah sedemikian advance. Hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun mereka mengembangkan itu. Nah, artinya kan kita berkompetisi dengan negara-negara seperti itu. Kalau kita nggak menyiapkan fundamentalnya, nanti ya kita hanya akan menjadi kita hanya punya kita punya share di JV-nya seperti itu, tapi secara added value dari sisi basic development-nya, human development-nya, saya takutnya kita nggak dapat kalau kita nggak sampai ke sana. Dan kita punya bukan baru-baru ya, udah beberapa tahun ya, National Battery Research Institute ya, NBRI ya, Profesor Evi ya gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa undang Profesor Evi ya berikutnya ya, tapi ada kolaborasi sama teman-teman NBRI. Ya, dengan NBRI jadi di MineID itu ada arm research-nya ya, namanya Indonesia Mining and Minerals Research Institute, IMRI. Nah, itu IMRI dulu waktu MineID baru berdiri pernah ber-MOU dengan Bu Evi. Waktu itu masih dirutnya masih Pak Budi Gunadi. Nah, tapi kemudian tidak hanya berhenti dengan NBRI, kita juga banyak kolaborasi dengan universitas-universitas lain seperti misalnya ITB dan juga UNS gitu ya, karena kan UNS punya teaching factory di sana gitu ya. Artinya kolaborasi itu terus dijalankan, tapi lagi-lagi pace development di Indonesia ini harus kita akui jauh sekali kalau dibandingkan di luar gitu. Dulu saya kalau penelitian waktu saya masih di Jepang 1 tahun, sekarang saya penelitian tahun depan itu sudah produksi massal. Jadi paten dan produksi massal itu berbarengan gitu. Nah, di sini kita belum bisa seperti itu. Nah, gimana caranya membuat iklimnya bisa seperti itu, dan juga dukungan ekosistem peralatan dan sebagainya. Kita punya alat-alat canggih punya, tapi hanya satu Indonesia. Sementara kalau di luar, satu universitas itu punya 2-3. Bukan satu aja. Iya, artinya itu nanti akan sangat menentukan. Makanya kami juga waktu itu berinisiatif gimana kalau kita buat semacam research center yang memang berkolaborasi dengan luar gitu. Kemarin sekitar 2-3 bulan yang lalu kami juga melakukan penjajakan ke Tsinghua University, gimana kan kita tahu ya Tsinghua salah satu dia top university China dan memang sangat advance juga dalam pengembangan baterainya. Nah, gimana kita partnership dengan mereka dan nanti ujungnya adalah menghasilkan IP yang nanti bisa kita manfaatkan untuk further development. Gitu. I see. Ini menarik nih ya, soalnya kita ya ini adalah motivasi di balik transisi energi ini ya. Jadi bukan hanya kita dapat untung dari sisi uang, tapi juga untung dari sisi intelektual, meningkatkan kecerdasan dan teknologi teman-teman ya, dan tentunya ya R&D kita kan juga masih nggak sebesar negara lain. Nah, balik ke soal baterai nih, Mas Adit gitu kan. Banyak orang yang agak nyinyir gitu ya bicara soal baterai. Ada 2 biasanya. Yang pertama soal kalau pindah ke mobil listrik, kalau listriknya masih kotor ya sama juga bohong nih gitu ya. Tapi itu satu. Yang kedua sebetulnya yang saya ingin tanyakan ini soal memastikan industri baterai kita ini juga hijau, sustainable. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Bisa cerita nggak soal itu? Ya, yang pertama mungkin masalah tadi yang pertama yang baterai itu kan kalau listriknya masih non-renewable gimana gitu. Nah, itu makanya kita seperti yang tadi saya sampaikan, battery is not the ultimate goal. Karena secara filosofi baterai itu adalah energy storage, bukan pembangkit energi. Beda dengan hidrogen, beda dengan nuklir. Itu kalau saya pribadi sebagai peneliti, saya melihatnya ke depan itu hidrogen dan nuklir yang perlu kita jadikan tujuan nantinya. Tapi memang halfway-nya adalah baterai, dan itu nanti bisa jadi enabler supportnya si 2 energi itu tadi gitu ya. Nah, itu untuk menjawab yang tadi. Jadi jangan khawatir bahwa ini adalah transition gitu ya kita bicaranya.
Nah, kemudian kalau kita bicara masalah sustainability issue dari industri baterai, ini kemarin saya juga habis bicara ini di acaranya NBRI. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah tailing management yang sering menjadi isu, dan yang kedua adalah masalah recycling gitu. Jadi tapi kalau kita melihat sustainability dari sebuah industri itu kan kita toolnya adalah LCA ya, Life Cycle Assessment. Di situ nanti kita bisa mengakses bagaimana CO2 ekivalennya, apakah ada hotspot di situ, bagaimana dengan chemicalsnya, apakah ada chemical waste yang menjadi hotspot juga di situ di Life Cycle Assessment itu. Dari situlah baru kita bisa bicara apakah betul-betul sebuah industri sustainable atau tidak. Kalau kita bicara nikel dulu deh ya misalnya. Nikel di Indonesia yang akan ujungnya jadi baterai itu adalah nikel limonit ya, yang kadar rendah. Nikel kadar rendah itu hanya bisa secara ekonomis saat ini baru bisa diolah dengan teknologi namanya HPAL ya, HPAL, High Pressure Acid Leaching. Dan HPAL itu kalau kita bicara CO2 emission-nya itu adalah yang paling rendah kalau dibandingkan teknologi-teknologi lainnya. Dulu yang sudah ada, misalnya yang existing sekarang sudah ada itu kan untuk mengolah nikel kadar tinggi, itu pakai pyrometallurgi, itu CO2 emission-nya jauh lebih tinggi. Jadi artinya stream nikelnya sendiri kalau secara CO2 emission dengan teknologi HPAL itu rendah. Jadi nggak masalah. Tapi kan HPAL itu menghasilkan banyak waste karena dia pakai acid leaching gitu ya. Jadi chemical waste-nya banyak banget. Karena itu tadi saya bilang perlu ada proper tailing management. Nah, tapi kalau saya pribadi kurang suka menyebutnya sebagai tailing, karena di dalamnya sebetulnya masih ada logam-logam berharga tadi. Ada kobalt yang bisa kita ekstraksi juga karena kita butuh kobalt juga. Ada sampai ke logam tanah jarang, even sampai ke scandium. Scandium itu adalah logam tanah jarang yang harganya sangat mahal, sangat mahal. Gitu. Nah, artinya kalau main idea ngelihatnya dalam ESG strategi kita nggak bicara tailing management itu sekedar ya sudah misalnya deep sea tailing atau seperti itu. Kita bicaranya waste valorization. Jadi kita menerapkan circular economy. Dan kita mengextend definisi dari circular economy itu. Kalau kita lihat Basel Convention kan dia hanya bicara plastic waste. Padahal definisi circular economy adalah kan memperpanjang daur hidup bahan baku ya. Gitu. Jadi dan di seluruh industri midstream pertambangan itu byproducts-nya semuanya masih bisa kita valorize gitu. Jadi masih bisa kita manfaatkan lagi. Karena itu konsep yang kita usung adalah itu. Dan itu applied di tidak hanya nikel, tapi juga ya tadi aluminium dari boksit. Boksit itu menghasilkan red mud, 1 ton aluminium menghasilkan 1 sampai 1,5 ton red mud. Tahun depan kita mau Main ID Group melalui Inalum akan mengekspansi sampai another 2 juta ton. Bayangkan berapa juta ton red mud yang akan harus kita handle gitu ya. Nah, padahal di dalam red mud itu ada besi, ada silikon, ada vanadium, ada titanium, ada scandiumnya juga, ada germanium juga. Jadi artinya banyak hal yang masih bisa kita manfaatkan, dan karena itu Main ID sekarang fokusnya adalah ke sana. Itu kalau kita bicara actionnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara frameworknya, sebetulnya kan kalau mining kita ada ICMM gitu ya. Kita juga mencoba comply terhadap codes atau framework yang di set out oleh ICMM, dan juga itu nanti related dengan ISO standards. Itu setiap bulan kita monitor terus pencapaian seluruh anggota holding kita terhadap kriteria itu gitu. Tapi in the action plan-nya ke sana ya Mas ya. Jadi kita lebih ke arah waste valorization dan juga recycling gitu ya. Karena di dalam horizon pengembangan value chain baterai kita, recycling itu sudah dalam horizon, dan di situ harusnya sudah no big issue dibandingkan dengan waste valorization. Issue dari waste valorization itu yang sekarang adalah B3. Dia masih dikonsider sebagai B3. Nah itu nanti kalau misalnya kita mau memanfaatkan secara economical, itu nanti ada challenge pasti di situ. Artinya perlu ada dukungan regulasi juga. Nanti ke sana, dan kita akan coba advocate juga untuk regulasi ke sana. Pada tahap ini untuk valorization tadi sudah di mana sih? Masih banyak di research and development. Yes.
Atau sudah karena masih nunggu regulasi juga ya, masih ada. Sebetulnya karena memang industrinya juga lagi dibangun. Iya. Kalau untuk nikel ya, untuk nikel kan kita baru akan execute di tahun ini, gitu. Artinya kita masih ada waktu untuk mengembangkan itu, dan secara pengembangan pun sudah cukup menjanjikan. Artinya hasilnya sudah cukup baik. Jadi tahun depan mungkin bisa kita tingkatkan ke skala pilot. Kemudian untuk yang kalau kita tadi kembali ke masalah RedMat, ya sebelum saya ke sini tadi saya habis dari kantornya ketemu dengan staf ahli Menko Perekonomian bicara bagaimana kita mengatasi kendala RedMat ini, karena pabrik alumina dan aluminium itu kan nanti akan dianggap strategis ya untuk negara ini. Jangan sampai waste-nya menjadi burden untuk ekspansi ke depan. Nah, kemungkinan kita akan membuat konsorsium bersama pelaku-pelaku bisnis lainnya untuk meneruskan apa yang sebetulnya sudah MindID rintis sekitar 2-3 tahun ke belakang. Untuk pengembangan teknologi kita nggak baru sekarang aja gitu, udah cukup lama. Nah, tapi kan untuk upscaling-nya mungkin kita perlu lebih banyak kolaborasi. Kalau mitra internasional terutama yang terkait knowledge, teknologi, kalau menurut Mas Adit, so far siapa sih yang paling yang paling potensial atau paling strategis untuk bekerja sama dengan Indonesia? Kalau ini konteksnya ke baterainya? Ke baterai dan tadi optimalisasi critical mineral tadi. Oke. Ya, kalau untuk baterainya itu China sih nomor satu ya. Jadi untuk anything about energy storage, nggak cuma baterai ya, energy storage kan ada superkapasitor dan lain-lain. China sangat unggul. Jadi China itu perlu kita jadikan mitra strategis. Demikian pula sebetulnya dengan waste valorization tadi, karena mereka sudah mengembangkan teknologi serupa itu sebetulnya sudah lama gitu ya. Hanya saja memang ya sebelumnya saya banyak berkecimpung di oil and gas, sebelum masuk ke akhirnya ke mineral, saya melihat ada dua karakteristik yang berbeda itu. Kalau misalnya teknologi yang terkait oil and gas itu sudah menjadi public license, sementara untuk mineral itu belum menjadi public license, lebih tertutup gitu. Tapi itu juga tidak bisa disalahkan karena memang bagaimana kita mengolah sebuah resource itu sangat ditentukan juga dengan karakteristik mineralnya yang sangat berbeda-beda tergantung kondisi geografis. Artinya contohnya sekarang kita sedang menjajaki teknologi pengolahan mineral ikutan timah menjadi untuk mengekstrak logam tanah jarang dan thoriumnya. Kita mencoba akses ke Cina, kita mencoba partner dengan Kanada juga, dan juga di Asia Tengah juga gitu ya. Tapi India nanti kita harus tes mineral kita di mereka gitu. Apakah memang betul-betul bekerja atau tidak proses yang mereka miliki. Kalau enggak, ya harus kita modify gitu. Dan yang modifikasi siapa ya, kita lagi gitu. Jadi seperti itu Mas kalau untuk pengembangan teknologi. Balik ke soal industri baterai gitu. Selain mungkin ini pertanyaan terakhir, kita bahas industri deh ya gitu. Jadi selain untuk electric vehicle atau industri EV di Indonesia, ada possibility kemungkinan untuk ekspor baterai ke luar negeri atau secara logistik terlalu susah? Untuk possibility untuk ekspor, kalau saya ngelihat justru ada possibility itu sangat cukup besar gitu ya. Tapi itu sangat tergantung pada nanti di hilirnya sekali. Karena seperti yang tadi kata Pak Rahmat, jadi industri baterai cenderung bersebelahan dengan industri EV-nya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara teknologi yang terus berkembang gitu ya. Sekarang mungkin kita bicaranya NMC battery yang cukup berat. Tapi nanti ke depan itu akan ada contohnya solid state battery yang lebih ringan, lebih murah. Lebih ringan, belum lebih murah. Belum lebih murah. Untuk lebih murah. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu isu logistik mungkin sudah tidak menjadi Pareto lagi. Gitu. Jadi saya sih melihat possibility itu masih ada, meskipun tidak sekarang. Nah, kita sudah hampir 1 jam nih, Pak Rahmat, Mas Adit. Kayaknya kita harus closing. Tapi ini pertanyaan terakhir. Ini buat teman-teman di luar yang masih khawatir, masih concern, masih pesimis gitu. Ini kita jalan apa enggak sih, jadi atau enggak sih gitu kan. Nah, your message deh, gimana respon Anda? Iya, buat kita, Pak Rahmat dulu ya. Buat kita di pemerintah, failure is not an option. Kita harus sukses.
karena stake-nya terlalu tinggi. Baik itu di Indonesia tadi, pentingnya industrialisasi dan juga buat dunia ya. Sehingga kita akan usahakan dan kita sangat optimis tadi. Ada hal-hal yang sangat in our tailwind ya. Kita punya potensinya gitu. Ya mudah-mudahan dengan ini kita semua dapat support kebijakan-kebijakan kita yang baik kita bisa push lanjutkan, yang belum baik ya kita perbaiki sama-sama, biar open di government untuk dapat feedback. Tapi jangan sampai kita ketinggalan aja. Ya. Mas Adit? Ya, EV battery ecosystem itu sebuah keniscayaan. Memang bukan ultimate goal dari transisi energi, tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Dan di MindID Group sebagai badan usaha, kita sudah menjadikan itu sebagai long term strategy kita. Long term itu definisinya cuma 5 tahun. Oh gitu. Ya, ini halfway menuju Fortune Global 500 dalam 1 dekade. Jadi kami serius banget di industri ini. Tentunya dalam memutuskan kita EV battery ecosystem sebagai strategi atau tujuan industri strategisnya MindID itu kan juga tidak tanpa kajian. Jadi kami sudah sangat firm dengan rencana itu dan kami sudah in our horizon dalam 1 dekade ke depan sudah ada target berapa gigawatt yang akan kami bangun dan itu pasti akan terrealisasikan mulai tahun ini saja. FID sudah mulai gitu. Jadi ini pasti akan terrealisasi. Jadi dan kami juga dikontrol oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN tiap bulan ditanya gimana progresnya. Jadi pemerintah sangat serius juga dalam mengontrol kami BUMN dalam merealisasikan ini. Jadi pasti insya Allah akan terrealisasi. Thank you. Terima kasih Pak Rahmat, Mas Adit berbagi optimisme dan semangatnya gitu ya. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu obrolan Technology Talk kita kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan produksi dari The Habibie Center. Juga terima kasih kepada narasumber kita, Pak Rahmat dan Mas Adit. Saya Guntur, host Anda kali ini, ingin mengingatkan jangan lupa nonton Technology Talk selanjutnya. Mohon pamit, terima kasih, sampai jumpa. Thank you.